Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia, yang mencari, menemukan kami, dan mengutus kami menjadi duta kerajaan-Mu bagi bumi. Kami rindu mendengar firman-Mu. Sesuai janji-Mu, di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau ada di sini. Dan kehadiran-Mu menjadi kerinduan kami untuk mendengarkan suara dan isi hati-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dimeteraikan di loh hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami digerakkan, kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini dari kitab Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, dan jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu bapak selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Ya, dari sekian yang jawab luar biasa, saya dengar ada 1 atau 2 orang tadi yang jawab luar biasa. Pasti yang jawab luar biasa ini orang GKK. Ya, karena tadi di konsistori kita bercakap-cakap pas Pak Ketua Sinode GKKA bersama saya di konsistori, datanglah pekerja. Lalu ditanya, apa kabar? Mana tadi pekerja yang jawab luar biasa, ada ya? Mana tadi? Oh ya, sana. Apa kabar, Dek? Luar biasa, dahsyat. Katanya bukan saja baik, luar biasa. Rupanya ini kalau gereja-gereja yang sering saya layani juga di PAUK, ya, karena PGW itu pelayanannya di PAUK juga, dan juga di teman-teman gereja aras lain, rupanya jawaban luar biasa ini udah tren. Jadi kalau dulu Mama Mary ya, kita kalau ditanya apa kabar, kalau pendeta tanya, biasa jemaat bilang, baik Pak Pendeta, walaupun di rumah lagi orang Makassar bilang baku bombe. Tapi kalau ditanya oleh pendeta pasti bilang baik. Tapi sekarang ini bukan sekedar baik saja, luar biasa. Tadi kita guyon-guyon juga di konsistori. Gak apa-apalah asal jangan biasa di luar. Karena Pak Ketua, Pak Paul
Saul tadi, Simatupang mengatakan, ya kadangkala kita di mulut kita itu kita jawab dahsyat luar biasa, tetapi yang kita lakukan ya biasa-biasa saja, bahkan di bawah standar biasa. Saya nggak tahu itu di bawah standar biasa itu yang bagaimana. Tetapi saudara-saudara, ini menarik, ini fenomena ini menarik ketika kita tanya apa kabar luar biasa, dan saya selalu setiap khotbah atau pertemuan apa-apa aja saya selalu bertanya apa kabar, dan selalu saja ada yang menjawab luar biasa. Dan sehingga saya membalik bertanya atas jawabannya, apa dasar alasan menjawab luar biasa? Jadi banyak jawabannya. Ya karena kita sehat-sehat sampai hari ini. Ada yang menjawab bahwa karena kita mendapat berkat, atau karena kita dipelihara Tuhan dan sebagainya. Saya pikir semua itu benar. Tapi ada satu hal yang saya coba merefleksikan dari jawaban luar biasa ini, bahwa orang-orang Kristen harusnya mengekspresikan hal-hal yang luar biasa. Juga termasuk ketika ditanya apa kabar, ya luar biasa. Bahkan ada tambah lagi dahsyat, istimewa. Wah, kayak beli martabak aja ya. Istimewa itu lebih mahal dari yang biasa-biasa ya. Dan seharusnya kita orang Kristen itu harus istimewa, luar biasa. Bukan saja karena kita diberkati Tuhan, bukan saja karena kita disertai Tuhan, bukan saja karena kita diberi segala yang kita butuhkan, tetapi ada satu hal yang istimewa bagi kita sebagai orang Kristen. Mengapa kita luar biasa? Karena kita anak Allah. Dalam doa, dan saya pikir itu yang pasti kita akan hayati sebagai orang Kristen yang diberi semacam privilege untuk memanggil Allah dengan Bapa. Saya pikir enggak semua ya, Pak. Agama memanggil Allah dengan Bapa, hanya orang Kristen kayaknya. Ini diberi hak ini hak istimewa. Itu sebabnya itu kita luar biasa. Saya sering tanya juga. Di Makassar saya kalau khotbah tanya, di sini ada anaknya wali kota Makassar enggak? Mereka langsung otomatis bilang tidak ada. Saya bilang bukan tidak ada, belum ada. Mungkin saja 50 tahun kemudian ada wali kota Makassar yang anaknya masuk gereja gitu. Atau ada anak gubernur di sini, gubernur Sulsel, oh tidak ada Pak, belum tentu. Mungkin saja, jadi belum ada, mungkin kali berikut ada, enggak ada yang mustahil. Atau anak presiden, mungkin saja nanti 50 tahun kemudian ketika IKN pindah, terus anak presidennya masuk gereja di GKK, ya enggak menutup kemungkinan ya Ibu Gembala ya. Nah saudara-saudara, saya selalu mengatakan bahwa ketika menjadi anak bupati, menjadi anak presiden, menjadi anak gubernur, itu bangganya kita luar biasa. Ya pasti kita bangga. Saya tidak pernah jadi anak bupati, tidak pernah jadi anak gubernur. Saya hanya anak guru, tapi bangga juga saya jadi anak guru. Karena banyak murid-muridnya mami, papi, yang selalu kalau ya karena muslim, ya kalau ketemu orang tua saya itu cium tangan. Wah, lagi tren lu cium tangan. Ya, karena mereka hormati guru. Nah mungkin tidak ada kita anak-anak pejabat di sini. Tetapi yang ada di tempat ini adalah siapa? Anak Allah. Apakah itu tidak luar biasa? Apakah itu tidak dahsyat? Saudara-saudara, itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan luar biasa, itu sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat wajar bagi kita. Hanya persoalan ialah apakah kita juga hidup mencerminkan orang-orang yang hebat dan luar biasa, ataukah hanya biasa-biasa atau di bawah biasa-biasa. Yang saya selalu mengatakan orang Kristen itu harusnya selalu mempermuliakan Tuhan. Tapi ada kata yang beda-beda tipis, beti-beti itu mempermalukan Tuhan. Kalau kita anak Allah, kita orang luar biasa, kita harus selalu mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Kita baru saja merayakan Natal, saya pikir euforia Natal kita ini, perasaan Natal ini masih saja ya, apalagi tema kita orang Majus berjumpa dengan bayi, dengan raja yang baru lahir. Dan ketika mereka berjumpa, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Saya bilang mereka datang pakai Google Map. Google Map-nya itu mereka dari Persia, dari timur datang pakai bintang, ya bintang timur. Mereka tiba dan diantar oleh Google Map. Bintang timur waktu itu ya sudah jadi Google Map untuk orang Majusi waktu itu. Tapi ketika kembali, mereka disuruh oleh dalam mimpi untuk kembali ke jalan lain. Mereka pakai apa kira-kira? Ya, saya yakin apa yang sudah mengantar umat Israel dari Mesir
ke Kanaan dengan tiang api dan tiang awan. Mungkin itu juga yang mengawal mereka. Memang tidak diceritakan bagaimana, tapi saya yakin bahwa mereka dikawal oleh orang yang berkata dalam mimpi mereka untuk berjalan di jalan lain. Saudara-saudara, itulah Natal sebenarnya bagi kita ketika kita berjumpa dengan Yesus, Sang Raja telah merubah. Saya dalam Natal itu berapa kali khotbah selalu memberi penekanan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, ada perubahan seperti Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang Damsyik. Terjadi perubahan besar dari seorang yang pergi untuk membinasakan, untuk menganiaya murid-murid Yesus, berbalik arah dan pergi untuk memberitakan Injil karena perjumpaan dengan Yesus. Sehingga saya tanya, kalau kita merayakan Natal dan sudah berjumpa dengan Yesus pada saat Natal, apakah hidup kita juga berubah? Dari cara jalan atau jalan kita yang selama ini bertentangan dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam iman kita, dalam mimpi seperti orang Majusi, itu kita jalani atau kita jalan di jalan lain. Memang di jalan lainnya yang kemauan kita bukan jalan yang ditunjukkan oleh malaikat dalam mimpi kepada orang Majusi. Saudara-saudara, itulah makna Natal. Allah turun ke bumi mencari manusia yang terhilang. Kitab Kejadian 3 ayat 24 kita baca di situ bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dihalau dari Taman Eden. Manusia terusir karena Allah tidak mungkin tinggal dengan manusia yang telah berdosa. Taman Eden adalah kemuliaan Allah. Sehingga mereka terusir. Dalam ayat 24 dari Kejadian 3 di situ dikatakan bahwa Allah mengusir atau menghalau manusia, dan Taman Eden dijaga oleh kerub malaikat dengan pedang yang menyala-nyala dan yang menyambar-nyambar. Sehingga tidak mungkin lagi manusia masuk ke Taman Eden, kembali ke Taman Eden. Karena Taman Eden dijaga oleh malaikat dengan pedang yang menyala-nyala. Kalau mau masuk putus leher. Kira-kira seperti itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengutus, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna Natal. Bahwa Allah datang berjumpa dengan manusia untuk mengembalikan manusia ke Firdaus yang hilang. Allah datang untuk menjumpai manusia karena manusia tidak tahu jalan kembali ke Taman Eden, kembali ke Firdaus, kembali ke sorga. Sehingga Allah harus turun karena kasihnya, supaya manusia tahu jalan ke sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jalan yang telah kita pilih itu jalan yang benar. Karena jalan itu jalan yang membawa kita ke rumah atau ke Firdaus yang hilang, ke Taman Eden. Mungkin banyak orang mengatakan, wah sok banget ini Tuhan Yesus mengatakan hanya dia jalan. Karena kalau kita dengar teman-teman kita, ya karena saya cukup aktif di perjumpaan agama-agama, ya saya manggut-manggut aja ketika teman-teman bilang, ya Pak Pendeta kan kita ini agama-agama ini kan banyak jalan menuju ke Roma, ya banyak jalan menuju ke sorga, tapi semuanya sampai ke sorga. Ya saya pada kesempatan itu oke-oke saja. Kalau ke Roma ya mungkin banyak jalan ya. Siapa yang sudah pernah ke Roma? Saya udah berapa kali ya bisa naik kereta, naik kapal laut, naik pesawat, naik mobil, naik macam-macam. Tapi jalan ke surga Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, pernyataan ini dikuatkan dalam Yohanes 3 ayat 13. Yesus berkata, tak seorang pun yang pernah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Sehingga ketika ia mengklaim bahwa dia tahu jalan ke sana, karena dia dari sana. Dari sana menjadi manusia, tinggal di antara kita Immanuel. Dan menolong kita, memberikan segala pemahaman-pemahaman supaya kita tahu, oh jalan itu, jalan ini. Dan itulah yang ditugaskan Yesus kepada murid-muridnya, yang telah dibekalinya untuk pergi menyampaikan bahwa jalan ke sana adalah melalui Yesus. Dalam bacaan kita
Dikatakan Allah mengutus murid-muridnya. Yohanes 20, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Allah mengutus anaknya dan anaknya mengutus para rasul. Dan pengutusan itu ketika kita baca, pengutusan pada rasul itu hanya untuk umat Israel, domba dari yang hilang dari Israel pada saat itu. Tetapi kepada kita, itu bukan saja kepada orang Israel, kepada seluruh makhluk. Dalam Markus pasal 15-16 situ katakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemarin saya menikmati sekali ibadah yang dilakukan dalam sidang, sangat luar biasa, ya, mengungkapkan tentang bagaimana Kalimantan ini, ya, menjadi tempat kita, rumah kita. Kemarin dibandingkan terakhir ibadah itu antara taman yang ada di dunia ini yang penuh dengan pohon-pohon dan seterusnya. Tapi ada satu taman melukiskan imajinasi tentang sorga, di mana ada harimau, di mana ada ular beludak, di mana ada binatang kecil besar, manusia bersama-sama dalam shalom, dalam damai Allah. Nah, itulah suasana Taman Eden yang ingin dinikmati oleh manusia kembali. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya untuk datang ke dunia, berjumpa dengan manusia dan memberitahukan jalan. Murid-murid diutus untuk apa? Di sini ada dikatakan menyembuhkan dunia yang sakit. Kalau kita lihat dunia kita sekarang, ya, kalau dalam konteks pengutusan murid-murid kepada mereka yang sakit, ya, ada betapa banyak Yesus menyembuhkan orang sakit, dan juga murid-muridnya Petrus bisa menyembuhkan orang sakitnya. Betapa banyak penyakit yang sementara melanda dunia kita. Kalau dulu murid-murid atau para rasul diutus untuk menyembuhkan orang sakit seperti yang ada dalam cerita kitab Injil. Tapi kita adalah murid-murid yang diutus untuk menyembuhkan betapa banyak sakit, penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat, saksikan di televisi, perambahan hutan itu penyakit keserakaan yang kita bahas selalu dengan spiritualitas keugaharian. Tapi ada banyak juga. Kemarin saya kasih contoh, misalnya di Kendari, di sana ada sawit, ya, perkebunan sawit yang membuat ada 3 jemaat baru di sana karena perkebunan sawit. Walaupun sawit itu menurut orang atau peneliti bahwa sawit itu sangat merusak tanah karena dia menyerap air yang begitu banyak sehingga bisa menyebabkan banjir yang sedang kita alami, seperti apa yang dialami di Manado. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Penyakit-penyakit itulah yang sementara melanda dunia, dan disitulah gereja atau kita diutus untuk menyembuhkan banyak penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Membangkitkan dunia dari kematian. Dunia ini sudah penuh dengan bangkai-bangkai kematian, kebusukan, kehidupan moral yang sudah hancur. Itulah tugas gereja. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala. Waduh, memang prihatin juga kita, ya. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini, gereja, dunia kita sekarang ini. Tapi kita diutus untuk itu. Diutus untuk mentahirkan dunia dari penyakit kusta. Penyakit di mana penyakit kusta itu adalah orang-orang yang serakah, yang marginalisasi orang-orang yang kusta, menghindarkan mereka, dan kita tidak peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tadi banyak gereja yang membangun menara gadingnya, ya. Ya, saya selalu dalam dialog-dialog betapa banyak gereja-gereja megah mewah, tapi di samping-sampingnya ada banyak orang-orang yang tidak disentuh oleh pelayanan gereja. Ya, memang terlalu juga kalau saya katakan Tuhan Yesus tidak mengutus kita untuk membangun gedung gereja, ya, tapi mengutus kita untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mempedulikan orang-orang yang disepelekan atau dimarginalisasikan oleh orang, seperti lukisan orang-orang kusta, dan mengusir setan-setan yang telah menguasai manusia. Betapa banyak setan-setan yang sementara, ya, saya tidak tahu setan sekarang ini katanya sudah berubah wujud, ya. Setan itu ada di tempat-tempat tersendiri yang cantik-cantik, di sana ada katanya. Ya, setan-setan ini sudah berubah dalam bentuk mamon. Setan-setan ini sudah berubah dalam bentuk kuasa, dan setan ini tetap setan yang lama juga yang mempengaruhi orang-orang pada saat itu. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah gereja adalah pengusir setan atau gereja adalah bagian dari setan yang sementara menghancurkan dunia ini? Ya, kita saksikan, saya nggak mau menyebut, tetapi apa yang kita saksikan di media dan sebagainya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bukan menyembuhkan, bukan membangkitkan, yang bukan mentahirkan, yang bukan mengusir setan, tetapi menjadi semua ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika hari ini kita menghayati tentang pengutusan Yesus kepada murid-muridnya,
Atau para rasul yang pertama, 12 rasul. Kalau kita menarik konteks dari bacaan ini untuk konteks kita, kita juga diutus sebagai gereja Tuhan. Saya pikir ya saya sudah 17 tahun ikut sidang MPL PGI sama-sama Mama Mary dan berapa ya. Yang saya lihat apa yang kita bicarakan di sidang-sidang itu luar biasa sekali. Semua hebat-hebat sekali. Saya juga salah satu orang yang selalu aja ngomong. Tapi rupanya saya udah banyak teman-teman bilang, Pendeta Adri you ngomong aja. Tetapi apa praktiknya kita di lapangan itu jalan ya? Misalnya seperti keugah harian. Ya. Kita diutus untuk menyembuhkan bumi ini yang sementara sakit. Karena plastik yang terbuang di mana-mana. Ya syukurlah saya sedikit mencoba mempraktekkan apa yang diputuskan di sidang raya atau di sidang MPL. Di kantor PGW Sumsel Barat sudah tidak ada lagi gelas-gelas plastik. Bunga plastik masih ada Mama Mary. Hanya gelas plastik yang sudah kita buang. Tapi ya kadang-kala juga ini staf juga datang. Kok pasti pakai itu? Ya jawabannya nggak ada. Pakai gini aja. Garu-garu kepala. Ya kadang-kala kita tidak komitmen. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan dan apa yang kita perbuat. Makanya selama saya jadi ketua sinode 10 tahun dalam pentabisan majelis atau pengurapan majelis pendeta, saya selalu bilang, adik-adik pendeta, ya sekarang kalian akan ditabiskan jadi pendeta. Tapi menurut saya pendeta yang bagus adalah pendeta yang melakukan apa yang dia katakan. Karena saya bilang 1000 khotbahmu yang dahsyat tanpa satu keteladananmu, 0. Artinya apa yang kita bicarakan dan kita tidak lakukan itu namanya iman tanpa perbuatan, itu mati. Oleh karena itu saudara-saudara, pada hari ini kita merenungkan kembali makna pengutusan murid-murid pada zaman itu dan pengutusan kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyembuhkan banyak penyakit, bukan saja penyakit fisik, penyakit HIV dan sebagainya, tapi ada penyakit-penyakit masyarakat sekarang. Dan benih-benih penyakit itu, virus-virus penyakit misalnya seperti penggunaan gadget. Anak-anak umur 4 tahun sudah sepanjang hari main itu. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Nah, apakah gereja berbicara tentang ini? Apakah gereja mendampingi orang-orang tua? Tapi memang tidak mudah. Karena kadang-kala supaya gampang, kalau anak-anak udah rewel-rewel kasih gadget, sudah selesai dia. 5 jam dia bermain di situ, amanlah orang tua juga yang main ini, bapak di sini, mama di sini, amanlah dunia ini. Tapi aman dalam bentuk seperti apa? Ketika anak-anak kita tidak lagi memahami bagaimana sebenarnya kehidupan, dan ketika dia besar nanti bagaimana dia membimbing, mendidik anak-anaknya. Kita diutus untuk mengusir setan-setan. Bagaimana kalau gereja sendiri? Ya saya minta maaf karena saya juga gereja, saya juga nggak mau ngomong seperti itu, tapi itu realita kita. Saya mengatakan ini bukan berarti saya terbebas dari apa yang diperintahkan ini, tapi kitalah pelaku-pelaku. Nah, bagaimana kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengusir setan-setan. Ada banyak. Ya saya biasanya kalau memberkati nikah, saya bilang begini, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya pikir itu formulasi dari pemberkatan. Tapi saya selalu bilang, tapi ingat, memang iblis mungkin gak masuk di dalam, takut dia masuk ya. Tapi dia ada di jendela loh, ada dengar-dengar. Dan ketika pengantin keluar, dia datang bisik sama pengantin. Apa yang dipersatukan Allah, saya akan usahakan menceraikannya. Nah saudara-saudara, pada hari ini kita diingatkan kembali tentang panggilan kita, tentang tugas kita sebagai gereja. Tugas untuk menyembuhkan, tugas untuk membangkitkan, tugas untuk mentahirkan, tugas untuk mengusir setan-setan.
Dan yang menarik bahwa murid-murid ini disuruh pergi tanpa apa-apa. Nggak boleh bawa 2 helai pakaian, nggak boleh bawa emas, perak, dan tembaga dalam ikat pinggang, bahkan tongkat. Mungkin murid-murid pada saat yang 12 itu masih muda-muda, tidak perlu pakai tongkat ya. Semua tidak boleh bawa. Bekal tidak boleh bawa. Tapi yang mereka bawa, seperti apa jawaban Petrus kepada orang yang minta disembuhkan, orang lumpuh yang minta disembuhkan. Dan Petrus berkata, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami punya dalam nama Yesus. Berjalanlah. Kita tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Jadi kalau, ya saya minta maaf ya kalau pendeta kaya raya ada pakai Alphard, ya mungkin karena saya tidak punya, jadi saya agak cemburu-cemburu juga ke atas ya. Ya, di sini murid-murid diutus itu nggak boleh bawa apa-apa, jalan kaki, tidak pakai kasut. Saya bayangkan Mama Mary tidak pakai kasut itu jalan di di Israel sana yang panasnya luar biasa, gimana ya? Ini terlalu ekstrim juga ini perintah ini. Tapi itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ini untuk mengungkapkan bahwa yang kamu miliki bukan segala yang kamu bawa, bukan bekal yang kamu bawa. Tapi yang penting kamu bawa adalah nama Yesus. Kuasa Allah yang akan menyertai kamu untuk melakukan tugas ini. Penyembuhan, membangkitkan, mentahirkan, dan mengusir setan-setan. Karena dengan segala yang kamu punyai, kamu tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tapi dalam nama Yesus, dengan kuasa Allah, kamu dimampukan untuk melakukan. Ya kalau peserta sidang PLPG ini para pendeta, ya saya agak pandangan saya agak ke belakang ya. Ini saya lihat jemaat GKKA. Saya sering sekali juga melayani GKKA di Kendari dulu waktu ketua sinode. Ketika pendetanya belum ada, masih vikaris, sehingga kalau perjamuan kudus itu harus pendeta. Jadi sering saya, dan saya punya di Makassar juga sering diundang untuk melayani GKKA, dan senang sekali bisa melayani GKKA di sini. Dan saya diskusi-diskusi dengan ibu pendeta. Memang mungkin ibu gembala mungkin tidak berani ngomong ya, mana ibu gembala. Tapi mungkin saya bisa berani ngomong sedikit ya kepada jemaat GKKA. Saudara-saudara adalah murid-murid Kristus yang diutus di balik papan, yang diutus untuk melakukan perkara-perkara yang sudah dikatakan oleh Yesus. Mungkin modal kalian punya, tetapi modal kita untuk memberitakan atau pergi untuk memuridkan bukan saja modal finansial, tapi kuasa Allah. Itu adalah modal utama. Biar kita memiliki segalanya, tapi kalau kita tidak punya kuasa Allah untuk melakukan tugas ini, tidak ada buah yang kita petik dari apa yang kita tabur. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita sungguh berbahagia, khususnya teman-teman dari peserta MPL yang menggumuli banyak. Saya banyak sekali mendapatkan dalam PA, dalam khotbah-khotbah selama persidangan yang menggambarkan bagaimana sebenarnya kita orang-orang yang telah terbuang dari Firdaus yang hilang. Kita terbuang di dunia ini. Dunia ini yang penuh dengan apa yang kita saksikan sekarang. Tapi kita percaya bahwa kedatangan Tuhan untuk menjumpai kita, untuk membawa kita kembali menikmati Taman Eden, menikmati Firdaus yang hilang. Nah, oleh karena itu mari kita pergi untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar sukacita. Memberitakan berita kerajaan Allah sudah datang. Karena kerajaan Allah ini tandanya ialah orang disembuhkan, orang dibangkitkan, orang dipulihkan, dan orang-orang diputuskan dari belenggu-belenggu setan. Ya, setan di sini ya belenggu kuasa-kuasa yang sementara menguasai kita. Yang sementara menguasai kita dengan berbagai berhala-berhala. Mungkin kita bilang kita tidak menyembah patung lain, tapi terlalu banyak berhala. Ada seorang ahli mengatakan ketika 4 jam, ketika kita pakai gadget kita 4 jam lebih, itu sudah berhala katanya. Ya, saya
mungkin juga lebih, tapi agak susah juga itu untuk mengingatkan. Karena memang ini agak susah ini ya. Kadang-kala kita di tempat tidur ya, kita jujur juga, suami istri sama-sama dengan gadget, anaknya juga gadget, dan sudah tidak ada komunikasi. Ya bersyukurlah sebelum tidur kita berdoa bersama dulu. Tapi setelah doa selesai maka sendiri-sendirilah kita. Memang bertanggung jawab kepada Allah memang sendiri-sendiri. Tapi dalam rumah tangga kita bertanggung jawab bersama kepada Tuhan. Nah oleh karena itu kita bersyukur bersama boleh hadir di sini peserta sidang MPL. Kita diingatkan kembali untuk tugas tanggung jawab kita, untuk kembali ke gereja kita, ke pelayanan kita, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita sebagai murid-murid Yesus untuk menyembuhkan, membangkitkan, mentahirkan, dan mengusir, melepaskan belenggu-belenggu yang telah mengikat saudara-saudara kita, jemaat kita, umat kita dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa setan, kuasa kegelapan. Semoga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kita percaya bahwa semua hanya dapat kita lakukan apabila Allah memberikan kuasanya kepada kita. Dan pengutusan itu selalu dikatakan bahwa aku memberikan kuasa kepada kamu. Segala kuasa telah diberikan kamu kepadaku dan aku juga memberikan kamu. Dan oleh karena itu kita pergi atas nama Yesus, karena Yesus telah memberi kuasa seperti Allah memberi kuasa kepada Yesus untuk memberitakan firman di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan pujian dari peserta sidang MPL PGI. Itu lagunya yang pasti semua sudah tahu, katanya apa ya? Lagu hidup ini adalah kesempatan ya. Jadi kesempatan untuk memberitakan firman, untuk melakukan hal yang baik. Saatnya
Mari kita menaikkan doa kita, doa syukur kita. Ya Allah, kami bersyukur karena kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan jemaat-Mu, jemaat GKKA Balikpapan di sini. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi ini rancangan dan rencana Tuhan untuk memperjumpakan kami bersama jemaat-Mu dan peserta sidang MPL PGI. Biarlah perjumpaan ini Tuhan akan memberi semangat yang baru, baik bagi kami sebagai peserta sidang MPL maupun jemaat-Mu di tempat ini, untuk menjalankan tugas, tanggung jawab dan amanah, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan bahwa tahun rahmat Allah telah berlaku bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Berkatilah jemaat di tempat ini, berkati Ibu Gembala, berkati para pekerja gereja-Mu di sini. Biar Tuhan akan memberi semangat, memberi sukacita, kegembiraan, memberi kekuatan, kesehatan yang cukup untuk mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga sebagai peserta sidang MPL, biarlah sebentar ketika kami kembali dalam pelayanan kami masing-masing, Tuhan karuniakan kepada kami kegairahan baru, semangat baru bagi kami untuk menjawab panggilan-Mu, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil-Mu kepada segala makhluk, bukan saja kepada manusia tetapi juga lingkungan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.